Penyanyi Nike Ardilla memang sudah 20 tahun lalu meninggal dunia, tepatnya tanggal 19 Maret 1995 silam karena kecelakaan tragis di Jalan Riau, Bandung, Jawa Barat. Namun jasad yang sudah berkalang tanah tak lantas mengubur kesetiaan para fans yang tergabung dalam NAFC. Meski Nike sudah kembali ke pangkuan ilahi sejak 20 tahun silam, fans setianya terus bertambah. Dan akhir pekan kemarin untuk mengenang meninggalnya sang idola, sekitar 200-an fans setia Nike menggelar renungan dan tabur bunga di makam Nike di Ciamis, Jawa Barat, tepat di malam tanggal kecelakaan Nike. Dari berbagai daerah di tanah air turut hadir, bahkan ada salah satu fans yang berasal dari negeri jiran Malaysia. Dan akhirnya kesedihan kehilangan sang idola kembali menyusup ke relung hati begitu kuat. Maka ratusan fans itu tak kuat menahan sedih. Mereka pun menangis di atas pusara sang idola. Banyak kenangan-kenangan, sebanyak kisah-kisah yang kita dengar dari telinga ke telinga, dari mulut ke mulut. Syair lagu yang beliau nyanyikan. Kalau saya dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Ya, aku Eli dari Malaysia, Kuala Lumpur. Kalau kita fans banget ya. Bukan hanya suka sama karyanya, tapi suka sama jiwa sosialnya, suka dari sisi agamisnya. Oh, sangat besar sekali ya antusiasnya setiap bulan Maret sama dengan bulan Desember. Banyak sekali, ramai sampai beribu-ribu orang, apalagi bulan Maret ini karena 20 tahun jadi semakin membludak gitu loh. Lain lah sama tahun-tahun lalu gitu ya. Sampai dari Malaysia, Singapura juga semua datang ke sini. Ku tak akan bersuara walau dirimu kekurangan, hanya setiamu itu ku harapkan. Keesokan harinya, ratusan fans Nike kembali mengunjungi makam. Mereka mengelilingi makam yang telah direnovasi kembali. Dengan khusyuk mereka melantunkan doa dan membacakan surah Yasin. Usai tabur bunga, ratusan fans Nike berpamitan pada Ningsih ibunda Nike. Mungkin selama ratusan fans setia Nike membacakan doa, Ningsih tak kuat menahan haru dan kembali terbayang sosok Nike Ardilla yang dulu kerap bermanja-manja di atas pangkuannya. Semua kenangan tentang Nike boleh jadi kembali menari-nari di benaknya. Seakan kembali diamuk rindu kepada Nike, tiba-tiba saja Ningsih ibunda Nike jatuh pingsan. Ratusan fans yang telah berpamitan pun akhirnya berupaya menolong ibunda Nike agar segera siuman. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Hakim. Ke atas untuk mendekat. Kasih air dong, kasih air. Air dong, air. Ya biar saya aja. Sok, turun. Sok. Pengetakan di kamar. Pengetakan di nyana apa ya? Emang di sana. Pak Budi. Kamera di sini itu tadi kan. Mami sangat itu juga terharu juga, makin kesini makin banyak. Iya, itu gimana? Jadi Mami, aduh, balasnya ini gimana? Anak-anak sampai begitu banyak. Itu apalagi sekarang terutama yang dari Jepang sama Amerika ke makam. Aku mendengar manisnya
Kontras dengan fans setia Nike yang menangis di depan makam, kebahagiaan tengah menyelimuti Ruben Onsu dan Sarwenda yang menggelar nuju bulanan. Dan pasangan Dude Herlino Alisa Subandono yang melaksanakan akikah sang buah hati sekaligus ulang tahun pertama pernikahan mereka. Lantas mengapa Ruben dan Wenda yang berdarah Tionghoa memilih nuju bulanan seturut adat Sunda? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Saya ngambilnya namanya Indonesia, nggak ada nama-nama dari Chinese gitu. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Intan Harja akan hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dan setelah kisah Nike Ardila yang masih digandrungi para fans meski telah 20 tahun yang lalu meninggal dunia, kini giliran kisah bahagia pasangan Ruben Onsu dan Wenda yang gelar acara 7 bulanan. Dan meski berdarah Tionghoa, Ruben Wenda mengadakan acara 7 bulanan seturut adat Sunda. Lantas, seperti apakah ketika Wenda sampai harus berjualan rujak dan dawet? Dan seperti apa pula gelaran akikah yang digelar oleh pasangan Alisa Subandono dan Dude Herlino yang dirayakan sekaligus sebagai perayaan hari ulang tahun pernikahan mereka.